Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan kita hari ini. Hari ini dengan sukacita kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas, pasal 23 ayat 34 sampai 38. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau Allah yang baik, sumber hikmat dan kasih karunia kepada kami yang membimbing nurani kami untuk berkata-kata dan bertindak. Bapa di dalam surga, inilah kami, pimpinlah kami dan bimbinglah kami. Dalam nama Kristus bersabdalah. Amin. Inilah firman Tuhan, Injil Lukas pasal 23 ayat 34 sampai 38. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, kata-kata adalah bagai pedang bermata dua. Jika ia berisi hinaan atau kutukan, maka akan kembali menghina atau mengutuk dirinya sendiri. Jika ia berisi pujian dan berkat, maka ia akan membawa pujian dan berkat bagi dirinya sendiri juga. Banyak orang yang tak menyadari akan hal ini. Bukankah kata-kata buruk yang keluar dari mulut seseorang terhadap orang lainnya keluar dari hati yang buruk? Hati yang buruk yang dipenuhi oleh kebencian, misalnya rasialis, seksis, iri hati, dan lain-lainnya, dikeluarkan salah satunya melalui kata-kata seseorang. Dapat juga lanjutannya adalah menjadi perencanaan buruk dan tindakan jahat ya. Kata-kata yang buruk berupa hinaan, cacian, dan tuduhan sesungguhnya keluar dari mulut mereka yang mengalami pengalaman pahit akibat dari dunia di sekitar mereka. Mereka tidak atau belum mengalami pemulihan dalam dirinya. Pengalaman pahit atau buruk tersebut lalu tersimpan dalam alam bawah sadar. Jadi jika seorang mengeluarkan keburukan dari dalam dirinya yang mencela, menghina, menuduh tanpa konfirmasi dan dapat dipertanggungjawabkan, itu adalah sebuah tindakan yang buruk yang akhirnya hanya membongkar keburukan dirinya sendiri di hadapan orang lain. Tindakan buruk seperti itu memang seringkali tak berdasar dan tak memiliki alasan. Alasannya seringkali cuma kebencian. Tentu saja mereka ini akan memakai berbagai macam dalil untuk melindungi diri di balik kebenciannya. Meski lalu ketika dikonfirmasi, dalil-dalil tersebut sungguh tak dapat masuk akal. Yang ditemukan dari konfirmasi yang dipenuhi oleh kebencian itu seringkali adalah hanya semakin nyatanya kebencian. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, Tuhan Yesus mengalami limpahan kata-kata bahkan juga hinaan dan tindakan kebencian yang sungguh tak berdasar. Para ahli Taurat yang membenci Tuhan Yesus mengesahkan kebenciannya dengan membawa-bawa nama Allah. Pilatus yang seharusnya membela secara hukum malah bertindak mencuci tangan seolah mengatakan, "Ya, terserah kamu sajalah. Kamu sudah marah banget begitu. Saya nggak mau ikut campur."
Mungkin alam bawah sadarnya telah membuatnya mengatakan bahwa untuk dapat sukses dan mengalami kenikmatan seperti yang ia terima saat itu hanya dapat terjadi salah satunya dengan tak peduli. Orang banyak yang membenci Yesus adalah wakil dari mereka yang tak memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak kritis, terbiasa dibungkam oleh aturan kaku dan sempit yang membuat mereka tak lagi memiliki kemampuan untuk berargumentasi, lalu hanya bisa manut. Sahabat Kristus, setiap orang memiliki nurani dalam dirinya yang dapat menangkap setiap bentuk kebencian yang keluar dari kata-kata dan tindakan seseorang. Jika pada dasarnya tak ada yang tersembunyi dari kata-kata dan tindakan yang kita buat, maka semuanya akan terbuka. Saudara-saudara dan saya sebenarnya bagai kitab yang terbuka dalam kata dan tindakan kita. Dalam Alkitab, kita mengetahui akibat dari kebencian yang disebarkan kepada masyarakat oleh para ahli Taurat waktu itu, dan adanya masyarakat yang bodoh yang menerima saja informasi kebencian itu, membuat Tuhan Yesus pun kemudian diolok-olok, dihina, disiksa, dan disalibkan. Menurut saudara, Tuhan Yesus sebagai manusia seutuhnya, apakah Tuhan Yesus tak tersakiti hatinya, tak tersakiti tubuhnya? Saya yakin kesedihan mendalam dan rasa sakit amat sangat diderita juga oleh Tuhan kita, Yesus Kristus saat itu. Ini mengingatkan kita juga bahwa jika kita mengeluarkan kata dan kalimat buruk untuk orang lain yang keluar dari kebencian dan dendam dalam berbagai macam bentuknya itu juga akan menyakiti loh orang tersebut. Jangan kira ia kebal, ia bisa sakit. Dalam tingkat penerimaan dan bentuknya pada setiap orang yang berbeda-beda, dia menunjukkan atau bisa menerima sakitnya. Bagi yang melakukannya nih, apakah Anda tak memiliki hati dan nurani sedikit pun bahwa ujaran kebencian, hasutan, dan hinaan itu dapat menyengsarakan yang lain dan dapat memberi efek buruk pada perkembangan mentalnya? Apakah Anda tak menyadarinya? Jika saudara dan saya terbiasa mencari pengesahan pada harga diri Anda dengan menyakiti hati sesama, pada masa ini jangan kira bahwa semua orang di sekitar kita dapat dibodohi. Zaman ini, saudara-saudaraku, teknologi informasi membuat pengetahuan dapat juga bertumbuh dengan subur, membuat kita tak dapat bersembunyi dalam jabatan, pakaian, agama, senioritas, dan sebagainya. Semua itu dikalahkan oleh pengetahuan dan terutama oleh nurani yang ada dalam diri setiap orang. Nurani itu bagai hikmat dari Tuhan yang hadir dalam diri setiap orang. Mereka yang sehari-hari berusaha mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan pasti merasakan nuraninya berbicara. Itulah sebabnya semakin saudara dan saya suka atau mau menunjukkan kebencian dalam berbagai macam bentuknya itu, sekali lagi itu malah akan membongkar kebusukan dari dalam hati Anda atau saya sendiri. Kita seringkali melupakan hal ini, bahwa apa yang kita katakan dan kita buat adalah cermin dari diri kita sendiri. Tuhan Yesus sungguh mengetahui akan hal ini. Di tengah penderitaannya dan sekaligus juga adalah bukti bahwa ia tak dikuasai oleh hati yang busuk yang menderita. Lalu ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tak tahu apa yang mereka perbuat." Jika kita masih dikuasai oleh kebencian, akibat iri hati, dendam, perbedaan, dan lain-lain, maka kita sama saja menjadi orang-orang yang belum sungguh-sungguh menerima Kristus. Jika kita berdiri di balik kejayaan, kemegahan, ketenaran, kekuasaan untuk mengembangkan kebencian, maka itu sama halnya kita menyalibkan Kristus.
kedua kalinya. Kita mencontoh Kristus yang terbebas dari kebencian dengan memahami bahwa mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengenal keterbatasan kita manusia. Demikianlah terlebih lagi kita yang mendengar ujaran kebencian yang membuat kita mengetahui kebusukan hati mereka. Maka kita pun dapat mengatakan bagi diri kita sendiri, "Hai diriku, ampunilah mereka, karena mereka tak tahu sesungguhnya siapa dan bagaimana dirimu, dan kau pun tak sepenuhnya tahu bagaimana keadaan buruk yang mereka alami sampai mampu mengeluarkan kalimat dan tindakan yang menyakiti dirimu. Hai diriku, ampunilah mereka." Dengan demikian, saudara-saudaraku, proses pemulihan bagi diri sendiri yang tersakiti pun terjadi. Dengan memahami apa pengaruh kata-kata dan tindakan kita yang dapat menyakiti sesama, dan juga memahami bagaimana kita mencontoh Tuhan Yesus yang tidak menyimpan kesakitan batin dengan mengampuni, maka kini kita dapat diajak untuk lebih suka membawa kasih dalam setiap kata dan tindakan kita. Lagi pula hanya ada satu cara untuk menunjukkan bahwa kita ini telah menjadi orang yang diselamatkan, yakni dengan menunjukkan kasih. Kasih yang kita pelajari dari Kristus. Biarlah iman dan pengharapan kita tumbuh dalam kasih melalui kata dan perbuatan kita. Tuhan, bersama-sama kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa, syukur kami naikkan kepadamu karena kami memiliki Engkau Allah yang penuh dengan kasih, sehingga kami juga dapat dilimpahi dengan kasih. Penuhilah kami dengan kasih-Mu selalu, sehingga kata dan perbuatan kami menunjukkan kasih yang keluar dari dalam diri kami, karena kami mengenal Tuhan, karena kami menerima Tuhan sebagai Juru Selamat kami. Di dalam nama Kristus Yesus sumber kasih, kami berdoa. Amin. Selamat bertemu kembali nanti lain kali. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dan anak-anak.